firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalan. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi hari ini kita bersyukur kita boleh bangun dengan tubuh yang segar, dengan kesehatan yang Tuhan berikan. Dan pagi hari ini kita bertemu lagi di renungan pagi kita, pelita kehidupan. Mari kita satu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, terima kasih buat hari ini, hari yang Tuhan berikan buat kami. Kalau hari ini kami ada sebagaimana kami ada, itu adalah anugerah Tuhan. Dan kami pun menjalani hari ini dengan segala anugerah dan kemurahan yang menyertai hidup kami pada hari ini. Bapak, kami mau menyerahkan kehidupan kami beserta keluarga di dalam tangan Tuhan. Apapun Tuhan yang kami kerjakan, kami serahkan kepada Tuhan. Karena Engkau yang memberkati setiap pekerjaan, setiap hal yang kami lakukan. Bapak, kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Karena kami merenungkan hari-hari lalu, dalam kehidupan kami boleh berjalan dengan baik semuanya karena kemurahan Tuhan. Dan hari ini Tuhan dan esok kami percaya selalu ada berkat yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Bapak, setiap hari kami juga mau diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Setiap hari kami mau diteguhkan, dikuatkan oleh perkataan firman Tuhan yang membangun hati dan pikiran kami Bapak, untuk boleh melangkah dengan iman dan penuh pengharapan kepadamu. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu dalam setiap keterbatasan. Dan juga Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Biarlah setiap kami berjalan bersama dengan Tuhan, berjalan dalam prosesnya Tuhan, terus menikmati setiap hal yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Ajar kami mengucap syukur kepadamu dalam segala hal. Terima kasih Tuhan, kami mau sambut berkat firman Tuhan dengan ucapan syukur. Haleluya, amin. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman dengan tema bertumbuh di dalam kebenaran. Bapak Ibu, setiap kita sebagai orang percaya harus bertumbuh di dalam kebenaran. Kita tidak boleh stagnan. Kita harus mengalami progres dari hari ke hari di dalam kehidupan kita. Semakin kita bertumbuh, semakin kita mengalami kedewasaan iman. Bapak Ibu yang terkasih, dengan kedewasaan ini kita akan siap sedia menghadapi segala musim di dalam kehidupan kita. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Surat Paulus dan Timotius ini menjelaskan bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ini disebabkan oleh keadaan manusia akhir zaman yang tidak lagi memiliki hati yang takut akan Tuhan. Bagaimanakah keadaan manusia akhir zaman yang dituliskan dalam Alkitab? Manusia mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, pembual, menyombongkan diri, suka memfitnah, memberontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, dan ada begitu banyak kejahatan manusia yang dilakukan pada akhir zaman. Ketika kita membaca 2 Timotius 1 ayat 1-9, kita dibawa kembali untuk mengingat peristiwa pada zaman Nabi Nuh. Mari kita membaca dari Kejadian 6 ayat 5-6. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Bukan hanya pada zaman Nabi Nuh saja kejahatan begitu merajalela, tetapi pada zaman Abraham pun terjadi hal yang sama juga. Dan Bapak Ibu Saudara, disinilah kita mengenal yang namanya peristiwa Sodom dan Gomora. Kejadian 18 ayat 20. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Akibat dosa, ada konsekuensi yang harus diterima. Alkitab juga sudah menubuatkan apa yang akan terjadi di generasi kita saat ini. 2 Timotius 3 ayat 1, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Perbedaannya pada masa zaman Nabi Nuh dan Abraham, yaitu di era perjanjian lama, Tuhan sangat saklek. Tapi masuk generasi kita, kasih karunia Allah sangat luar biasa buat kita. Kita masih diberikan kesempatan untuk bertobat. Kita diberikan kesempatan untuk hidup benar di hadapan Allah. Kita diajar Tuhan untuk tidak fokus mengejar harta dan harta dunia.
Apapun yang Bapak Ibu Saudara miliki, harta di dunia ini seberapapun besarnya, itu tidak akan pernah menjadi investasi di surga. Bapak Ibu Saudara, banyak hamba-hamba Tuhan mengatakan bahwa masa pandemi COVID ini adalah masa di mana menjadi pemurnian iman bagi orang-orang percaya. Saya sangat setuju. Pengajaran firman Tuhan yang kita terima selama ini menjadi penopang kita untuk kita siap menghadapi masa-masa sukar di dalam kehidupan kita. Pengajaran firman Tuhan yang selama ini kita terima menjadi makanan rohani yang begitu menopang kita menghadapi masa-masa sulit yang tidak pernah terpikirkan oleh kita sebelumnya. Seorang ibu rohani saya sebelum pandemi COVID pernah berkata, kita harus dapat makanan rohani yang cukup supaya kita semakin kuat menghadapi apapun. Pada saat melewati masa pandemi COVID, jujur ini menjadi pergumulan yang berat juga buat kami dan keluarga. Dan kembali di sini saya diingatkan apa yang pernah ibu rohani saya ini sampaikan, bahwa kita butuh makanan rohani. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 4 ayat 4, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Sebelum kita memasuki masa pandemi COVID ini, kita mungkin banyak mendengar firman Tuhan. Kita banyak dengar di gereja, banyak dengar di persekutuan, lewat renungan harian kita. Kita dengar dimanapun tentang firman Tuhan. Tetapi sungguh, apa yang kita dapatkan, apa yang kita terima, apa yang kita dengarkan, semuanya tidak ada yang sia-sia bagi kita, bagi kehidupan rohani kita, bagi kehidupan kita menjalani setiap proses dan masa sulit ini. Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Mungkin kita bertanya, buktinya apa bahwa apa yang kita dengarkan, apa yang kita dapatkan, apa yang kita terima dari firman Tuhan itu tidak kembali dengan sia-sia? Buktinya, kita masih bertahan sampai hari ini adalah karena anugerah, kekuatan firman Allah yang menopang kita dengan luar biasa. Hal yang kedua, kita bisa melewati serangkaian proses yang tidak mudah ini. Yang ketiga, kita dapat belajar mengucap syukur untuk segala yang Tuhan izinkan terjadi, walaupun kenyataannya tidak seperti apa yang kita rencanakan, apa yang kita pikirkan, bahkan mungkin tidak seperti apa yang kita harapkan. Bukti-bukti selanjutnya, Bapak Ibu bisa mendaftarkan begitu banyak hal, di mana menjadi bukti bahwa firman Allah sungguh-sungguh menjadi kekuatan di dalam hidup kita. Semua karena anugerah Tuhan. Roh kita dikuatkan oleh kekuatan Roh Kudus, oleh kekuatan firman Tuhan, oleh kekuatan perkataan Allah yang dahsyat. Kebenaran firman itu kita terima dan dimateraikan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Ada nggak di antara Bapak Ibu Saudara yang pernah kepikiran bahwa kita akan diam, akan berada di dalam rumah? Kita nggak bisa beraktivitas di luar, kita nggak bisa bekerja di luar, kita nggak bisa melayani secara langsung oleh karena pandemi COVID. Sebelumnya kebayang nggak? Semua orang di seluruh dunia harus memakai masker serempak dimanapun berada. Bapak Ibu pernah terpikir nggak bahwa akan terjadi dampak yang luar biasa dalam usaha dan bisnis Bapak Ibu Saudara sekalian? Mungkin Bapak Ibu sudah punya perencanaan yang matang untuk pengembangan bisnis yang akan dilakukan ke depan. Ternyata semuanya buyar oleh karena pandemi COVID terjadi dengan luar biasa, serempak di seluruh dunia. Hal yang tidak terduga dan menyedihkan adalah satu persatu teman, sahabat, keluarga, saudara kita dipanggil Tuhan tanpa memandang usia. Pada awal tahun 2021 saya kehilangan om dan tante. Mereka meninggal karena COVID. Pada bulan Desember 2020 mereka ingin kunjungan ke rumah mama saya di Condet dan bertepatan mama saya waktu itu mau ke Bandung. Tapi pada waktu itu sempat bertemu, tapi ternyata itulah pertemuan mama saya yang terakhir dengan adik-adiknya. Di bulan Juli tahun 2021 kami juga harus kehilangan 2 orang sahabat kami yang luar biasa. Kedua sahabat kami ini adalah teman satu kuliah. Yang pertama adalah Bapak Pendeta Nano. Beliau masih sangat muda. Dan yang membuat kami berkesan adalah setiap kami selesai kuliah, beliau mendoakan kami satu persatu dan detail didoakan kami. Sebagai seorang hamba Tuhan, kami mengenal sosok Pak Nano sebagai seorang yang rendah hati, senang berdoa, senang memberikan motivasi. Dan beliau benar-benar, walaupun beliau adalah seorang pendeta besar, tapi beliau punya hati yang rindu untuk belajar kebenaran firman Tuhan lebih dan lebih lagi.
Ketika mendengar kabar beliau dalam keadaan sakit, kami semua berharap dan berdoa Tuhan memberikan kesembuhan bagi beliau dan kita bisa sama-sama kuliah lagi, dan boleh kami mendengar juga khotbah-khotbah beliau yang sangat memberkati. Tapi Tuhan berkehendak lain. Saat mendengar beliau dipanggil Tuhan, kami hanya bilang, Tuhan, Pak Rano sudah menunaikan apa yang menjadi bagiannya dengan luar biasa, dan saatnya beliau beristirahat dengan tenang. Yang kedua adalah adik kami yang namanya Daniel. Dia juga baru masuk kuliah beberapa bulan. Dan saya senang anak ini begitu semangat. Dia juga rendah hati mau belajar. Dan dia selalu minta dikasih dorongan dan semangat. Bapak Ibu, memang perginya Daniel ini buat kami sangat tidak terduga. Usia Daniel masih sekitar 30 tahun lebih. Dan dia juga punya perawakan yang bagus dan sehat. Suatu hari dia posting foto dia sedang berjemur. Dia kena COVID, tapi memang keadaannya sudah semakin membaik. Sorenya dia harus ke Wisma Atlet. Tujuannya adalah untuk mendampingi papa, mama, dan abangnya yang juga kena COVID. Tapi tanpa diduga, sampai di sana saturasinya makin menurun dan akhirnya dia harus dirawat di ruang intensif. Dan hari demi hari ketika kondisi papa, mama, dan abangnya semakin membaik, justru kami mendengar kabar Daniel dipanggil pulang menghadap Tuhan. Bapak Ibu Saudara, banyak hal yang tidak terduga terjadi di sekitar kita. Kita mengenal orang-orang baik, orang-orang luar biasa, orang-orang yang tulus, orang yang punya hati untuk melayani Tuhan. Mereka dipanggil Tuhan. Mereka sudah mengakhiri pertandingan di dunia ini. Mereka sudah melakukan apa yang menjadi bagian mereka. Mereka sudah serahkan hidup mereka untuk Tuhan. Dan saatnya mereka beristirahat dengan tenang dan damai. Banyak yang pergi. Kita yang masih bertahan. Kita yang masih hidup. Karena Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk kita mempersiapkan diri. Sampai akhirnya Tuhan memanggil kita. Pertama, kita mau sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Hal yang kedua, firman Tuhan harus menjadi akaran rohani kita setiap hari. Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ini adalah surat dari Rasul Paulus dan Timotius kepada jemaat di Kolose. Rasul Paulus mendapat laporan dari Epafras, seorang penginjil, yang mengatakan bahwa orang-orang di Kolose sedang mengalami kejatuhan. Mereka jatuh dalam dosa kesombongan karena mereka merasa diri mereka lebih baik dari orang lain. Mereka sudah melakukan tata tertib, bersunat, dan juga masalah makanan. Gencar pada satu di Kolose tentang pengajaran-pengajaran sesat yang banyak beredar, dan ini sangat mengancam kehidupan iman orang-orang percaya. Mengapa kita harus hidup di dalam Tuhan dan firman Tuhan harus menjadi makanan kita? Akhir-akhir ini banyak pengajaran-pengajaran yang tidak alkitabiah, pengajaran yang menyesatkan, pengajaran yang hanya enak di telinga, tetapi sesungguhnya menjerumuskan iman orang percaya. Contohnya, pengajaran tentang teologi kemakmuran. Katanya orang percaya itu hidupnya harus mapan, harus makmur, harus berkelimpahan, tidak boleh sakit, gak boleh punya masalah, gak boleh mengalami surut dalam hal keuangan, harus selalu di atas. Kalau hidupmu pas-pasan, kalau ekonomimu sedang surut, kalau bisnismu sedang tergoncang, kalau kesehatanmu sedang terganggu, itu ada yang salah dengan dirimu. Mereka menggunakan ayat dari Yohanes 10 ayat 10. Aku datang supaya mereka punya hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Tidak ada yang salah dengan ayat ini. Ayat firman Tuhan ini menjadi bagian dalam hidup kita. Ayat firman Tuhan ini akan Tuhan genapi tepat pada waktunya dalam hidup kita. Tuhan memberikan kita rancangan masa depan yang penuh harapan, masa depan yang indah, masa depan yang terjamin dalam tangan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, ingat, untuk mendapatkan yang terbaik dalam hidup kita, jangan protes, jangan menyalahkan orang lain, jangan menyalahkan Tuhan, jangan mengintimidasi diri kita sendiri bahwa ada sesuatu hal yang salah di dalam diri kita. Sayangnya, banyak pengajaran-pengajaran yang tidak mendidik. Kita diajar untuk terima jadi. Kita dibuat menjadi orang-orang Kristen yang instan. Kita dicuci otak sedemikian rupa sehingga kita alergi dengan yang namanya proses. Seorang pelajar, ia berhak mendapatkan ijazah ketika ia sudah melewati proses belajar.
melewati tahapan-tahapan ujian. Dia dinyatakan naik kelas sampai akhirnya dia menamatkan tugasnya dia sebagai pelajar. Maka dia berhak mendapatkan ijazah. Seorang atlet, dia akan memperoleh piala penghargaan setelah melewati proses yang panjang, melelahkan, dan dibutuhkan perjuangan. Dia harus berlatih, dia harus mendisiplinkan diri, dia harus mengikuti pertandingan. Setelah dinyatakan menang, ia berhak mendapat piala kemenangannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita harus mendapatkan pengajaran yang benar, yang alkitabiah, yang membangun kita supaya kita semakin kokoh di dalam iman. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, biarlah Tuhan senantiasa menjadi kerinduan dalam hidup kita. Firman-Nya menjadi kekuatan bagi jiwa dan roh kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, berikan kami kekuatan Tuhan untuk terus bertumbuh di dalam kebenaran. Bapa, yang terutama kami minta Tuhan, kami rindu Tuhan, berikan kepada kami hati yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Sehingga Tuhan kami terus mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami terus merindukan air kehidupan itu mengalir di dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih. Kalau kami bisa bertahan sampai hari ini, bukan karena kekuatan kami, tapi semuanya karena kebaikan Tuhan. Bapak, kami tidak mau menyanyiakan kesempatan yang Tuhan berikan buat kami. Kami mau bergantung terus pada Tuhan. Kami mau berjalan dengan iman. Kami mau bertumbuh di dalam kebenaran. Bapak, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan buat kami. Bapak yang baik, kuatkan dan teguhkan terus iman kami menghadapi masa apapun dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan persiapkan kami menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Buat kami saat ini Tuhan yang sedang bergumul dengan masalah-masalah di seputar kehidupan kami yang membuat kami merasa begitu berat beban hidup kami. Kami mau serahkan di dalam tangan kasih-Mu Bapa. Engkau akan memulihkan keadaan ini Bapa. Kami bisa melewati semua ini dan kami akan melihat bagaimana luar biasa Tuhan memberikan terobosan-terobosan dalam jalan kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi ini dan kami mau mengawali hari kami bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.